Bagaimana judi mempengaruhi manusia dalam psikologi? Mari kita bahas di video berikut dan perhatikan baik-baik. Judi itu apa? Judi adalah aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga dan hasil yang tidak pasti. Judi dapat memberikan hiburan, kesenangan, dan sensasi bagi orang yang melakukannya. Namun, judi juga dapat menyebabkan kecanduan, gangguan kesehatan mental, kerusakan hubungan sosial, dan masalah hukum bagi orang yang terlibat di dalamnya. Judi merupakan fenomena psikologis yang kompleks dan multidimensi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor individu, sosial, dan lingkungan. Menurut data dari Badan Pusat Statistik BPS, jumlah penduduk Indonesia yang berusia 15 tahun ke atas yang pernah berjudi pada tahun 2020 mencapai 21,4 juta orang atau 12,8% dari total penduduk. Angka ini meningkat dibandingkan dengan tahun 2019 yang hanya 18,7 juta orang atau 11,2%. Data ini menunjukkan bahwa judi merupakan masalah sosial yang serius dan perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat, dan akademisi. Salah satu cara untuk memahami dan mengatasi masalah judi adalah dengan melakukan penelitian psikologis. Penelitian psikologis dapat membantu mengungkap bagaimana judi mempengaruhi manusia dalam aspek kognitif, afektif, dan perilaku. Penelitian psikologis juga dapat memberikan rekomendasi untuk mencegah dan mengobati kecanduan judi serta meningkatkan kesejahteraan psikologis orang yang berjudi. Judi dapat didefinisikan sebagai aktivitas yang melibatkan taruhan uang atau barang berharga pada hasil yang tidak pasti. Judi dapat dibagi menjadi dua jenis utama, yaitu judi legal dan judi ilegal. Judi legal adalah judi yang diatur oleh hukum dan memiliki izin resmi dari pemerintah. Contoh judi legal di Indonesia adalah loter togel, pacuan kuda balap, dan permainan kartu remi. Judi ilegal adalah judi yang tidak diatur oleh hukum dan tidak memiliki izin resmi dari pemerintah. Contoh judi ilegal di Indonesia adalah sabung ayam adu, gadu siksa, dan bola taruhan. Ada beberapa teori psikologis yang mencoba menjelaskan mengapa orang berjudi dan bagaimana judi mempengaruhi manusia. Teori psikologis tentang judi. 1. Teori ketergantungan. Addiction theory. Teori ini menyatakan bahwa orang berjudi karena mereka mengalami ketergantungan psikologis atau fisiologis terhadap judi. Ketergantungan psikologis berarti orang berjudi untuk memenuhi kebutuhan emosional, seperti mengatasi stres, menghilangkan kebosanan, atau mencari sensasi. Ketergantungan fisiologis berarti orang berjudi untuk merangsang sistem penghargaan di otak yang melepaskan hormon dopamin yang menciptakan perasaan senang dan bahagia. Orang yang ketergantungan judi akan mengalami gejala-gejala seperti sulit berhenti berjudi, meningkatkan frekuensi dan jumlah taruhan, mengabaikan konsekuensi negatif, dan mengalami sindrom putus hati terdakwa jika tidak berjudi. Teori ini menyatakan bahwa orang berjudi karena mereka memiliki distorsi kognitif atau kesalahan berpikir terkait dengan judi. Distorsi kognitif adalah proses mental yang menyimpang dari logika atau rasionalitas. Contoh distorsi kognitif dalam judi adalah ilusi. Kendali illusion of control, yaitu kepercayaan bahwa seseorang dapat mempengaruhi hasil judi dengan cara tertentu seperti memilih nomor keberuntungan, mengenakan benda bertuah, atau melakukan ritual. Contoh lain adalah kesesuaian gambar representativeness heuristik, yaitu kecenderungan untuk menganggap bahwa hasil judi yang jarang terjadi lebih mungkin terjadi jika hasil sebelumnya sesuai dengan pola tertentu, seperti merah hitam pada roulette. Distorsi kognitif dapat menyebabkan orang berjudi lebih banyak dan lebih lama, serta sulit menerima kerugian. 3. Teori sosial. Social theory. Teori ini menyatakan bahwa orang berjudi karena mereka dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial atau lingkungan terkait dengan judi. Faktor-faktor sosial atau lingkungan dapat berupa norma, nilai, sikap, perilaku, atau pengaruh orang lain. Contoh faktor sosial atau lingkungan dalam judi adalah norma sosial norm, yaitu aturan atau harapan yang tidak tertulis tentang bagaimana seseorang harus bertindak dalam situasi tertentu. Norma sosial dapat mendorong atau menghambat orang untuk berjudi, tergantung pada apakah judi dianggap sebagai sesuatu yang positif atau negatif oleh kelompok sosialnya. Contoh lain adalah pengaruh social influence, yaitu proses di mana seseorang mengubah sikap atau perilakunya untuk menyesuaikan diri dengan orang lain. Pengaruh sosial dapat membuat orang berjudi
karena mereka ingin mendapatkan pengakuan, penerimaan, atau rasa memiliki dari orang lain. Kesimpulan, video ini telah membahas dampak serius dari perjudian pada individu dan lingkungan sekitarnya. Kami telah melihat bagaimana perjudian dapat menyebabkan masalah finansial, tekanan emosional, dan perubahan perilaku yang merugikan. Tidak hanya individu yang terlibat dalam perjudian yang terpengaruh, tetapi juga keluarga, teman, dan komunitas mereka. Penting untuk diingat bahwa perjudian adalah aktivitas berisiko dan bisa menjadi kecanduan. Memahami konsekuensinya adalah langkah pertama dalam mengambil tindakan pencegahan dan mencari bantuan. Jika diperlukan, mari kita berusaha untuk mendukung individu yang terkena dampak perjudian dan meningkatkan kesadaran akan risikonya. Terima kasih telah menonton dan berkontribusi dalam upaya menciptakan masyarakat yang lebih sadar tentang masalah ini.